Mohon kiranya amalan untuk saya supaya saya bisa lebih sabar karena saya orangnya cepat mudah marah. Ya, jadi sifat pemarah itu adalah sifat standar yang Allah ciptakan dan Allah sematkan, Allah tancapkan dalam diri manusia. Ya, hawa nafsu itu ya terkait dengan 5 hal. Nafsu bermain, nafsu makan, nafsu perempuan, nafsu dunia, nafsu kepemimpinan. Nah, kalau sudah 5 hal ini yang menjadi nafsu manusia itu kemudian digerogoti, diambilnya, dirampasnya oleh seseorang, dia akan marah. Nah, gitu lah. Padahal Allah Ta'ala merintahkan kita untuk tidak marah. Gimana caranya? Ya harus mujahadah. Nggak mungkin bisa kita itu langsung begitu saja menjadi orang sabar tanpa mujahadah, nggak mungkin. Sama seperti kita pengen punya perut six pack, ya. Gimana caranya? Ya harus olahraga. Paling nggak 6 bulan baru mulai muncul. Ini olahraga seminggu kok belum sampai juga ya. Ya butuh kesabaran. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang bermujahadah di jalanku, jalan kami akan berikan, akan bukakan bukan satu pintu kemuliaan, tapi banyak pintu untuk dia. Pintu yang tidak terpikirkan pun Allah akan berikan kepadanya. Itu sebab apa? Mujahadah. Jadi harus mujahadah. Mujahadah itu apa? Riyadhah nafsiyah, melatih diri, membiasakan diri kita. Pertamanya berat, kemudian agak berat, kemudian mulai ringan, kemudian menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu sifat marah itu adalah sifat yang paling bahaya kepada seseorang. Kenapa? Bayangkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza ghadiba ahadukum faqad dhahaba thulutsa aqlih." Kalau seseorang itu sudah marah, maka 2/3 akalnya itu pergi. Coba lihat, 2/3 akalnya pergi. Nah, apalagi perempuan, yang dikatakan akalnya itu di separuhnya laki-laki. Nah, kalau sudah 2/3 akalnya pergi, kira-kira gimana sisanya gitu. Makanya kalau kita lihat orang yang marah itu gimana? Wajahnya merah, ya kan? Ya, matanya mendelik, besar, merah juga, rambutnya berdiri-berdiri gitu. Karena marah gitu kan. Pokoknya kata Imam Ghazali, kalau pengen lihat setan, lihat waktu orang marah gitu. Itulah setan itu. Makanya kalau ada orang marah, difoto aja. Ini setan kayak gini fotonya. Tapi jangan coba-coba gitu. Artinya kalau seumpama bukan yang marah itu bukan di bawah kita, nanti kita jadi masalah nanti gitu. Di bawah kita nggak apa-apa gitu. Jadi supaya jadi obat buat dia gitu. Nah, oleh karena itu maka di sini Nabi SAW pernah berkata dan bersabda dalam hadisnya, orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak bisa menahan dirinya ketika marah. Itu paling lemah. Innama syadidu, orang yang hebat, yang perkasa, yang kokoh. Ya, siapa dia? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Nah, jadi gimana caranya? Pertama, mujahadah. Baca di kitabnya Ustaz ya, di terapi hati dan jiwa, bagaimana cara mengatasi marah itu. Situ disebutkan sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Di antaranya adalah dengan kita tahu, ya, mengamalkan perintahnya Nabi, kun ma'al khalqi ka'an la khalqah. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan tidak ada makhluk. Ya ada antara kita sama Allah. Memang. Jadi semua yang gerakkan itu Allah. Kenapa kamu marah kepada dia? Orang dia itu seperti boneka yang digerakkan, dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya kita. Yang mau diangkat derajatnya kita, yang mau diampunkan dosanya kita, yang mau diberikan pahala kita, yang mau diberikan ridhonya kita. Kenapa kita justru kita marah? Nah, kenapa? Karena kalau seumpama kita itu pada waktu itu nggak sukses ujian itu, ya, untuk kita tidak marah, maka nanti pasti Allah Ta'ala berikan ujian lagi. Nggak mungkin beres nggak ada ujian lagi, nggak mungkin. Nah, oleh karenanya berapa banyak sahabat Nabi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika meminta wasiat kepada Nabi SAW, maka wasiat Nabi kepadanya adalah la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Nah, sampai 3 kali minta la taghdab. Bukan cuma beberapa sahabat, berpuluh-puluh sahabat datang supaya diperintahkan untuk tidak marah. Nah, oleh karena itu yang pertama harus dilakukan, tahu teorinya, tahu sebabnya, tahu cara solusi mengatasinya, ya. Kemudian setelah itu
baru ada wirid-wiridan. Di antaranya adalah baca ya sabur, ya sabur, ya sabur, ya sabur sebanyak 100 kali. Insya Allah bikin orang itu tidak cepat marah ya. Dan kalau apalagi terjadi pada perempuan ya, kalau mau dapat istri solihah, cari perempuan yang sabar. Nah, cuma di sini kita banyak melupakan sesuatu, di mana kita itu memandang sesuatu tidak profesional. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu secara profesional. Kalau nggak profesional, maka kesian dong yang nggak sempurna. Gitu. Allah ciptakan hambanya itu ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Nah, semuanya itu kan ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, maka setiap kekurangan sesuatu hambanya dikasih kelebihan lainnya. Setiap kelebihan seseorang hambanya dikasih kekurangan yang lainnya. Begitu semua. Jadi profesional semuanya gitu. Nah, kita mau istri yang cantik, ya, parasnya cantik, tinggi badannya, semampai kayak biola badannya, ya. Tapi dia yang sabar, yang solihah, ya nggak ada. Mana ada di situ? Nah, biasanya yang sabar-sabar itu, yang solihah itu yang nggak cantik-cantik. Gitu. Yang cantik suka marah. Sesuai dengan ciptaan Allah Ta'ala. Makanya kita harus siap. Mau cari cantik, siap dengan kekurangannya. Mau cari solihah, siap dengan kekurangannya. Biasanya yang solihah yang kurang cantik. Gitu. Nah, kalau ada yang cantik juga, solihah juga, itu hebat tuh. Itu berarti anugerah pada Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya diberikan kesempurnaan dan kita memandang segala sesuatu dengan cara pandangan proporsional, melihat orang itu dengan kelebihan dan kekurangan sebagaimana kita juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, itulah pandangan proporsional itu.